Romli Kali Dilem itu robotik mengulang-ulang hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, yaitu hadis dari Sunan At-Tirmizi. Ya, saya posting sekarang, oke? Kamu berdusta atas nama ayat Quran dan atas nama hadis At-Tirmidzi. Postinganmu ini menurut siapa? Dalam kitab buku apa, karangan siapa, halaman berapa? Kamu ngarang sendiri kok. Itu namanya berdusta. Ya. Jadi kalau mustalahul hadis tidak seperti kamu ini, kamu berpendapat sendiri bertentangan dengan Al-Quran. Padahal itu menurut kamu sendiri. Kamu gak paham tentang ulumul Quran. Ya kamu ini memalsukan gitu. Ini kan tulisanmu sendiri ini, bukan tulisan mufassir atau muhaddis. Kacau. Romli Kali Dilem kalau membalas atau memberi komentar atau merespon suatu dalil berdasarkan Al-Quran atau hadis, biasanya kelabakan, karena Romli Kali Dilem tidak bisa membuat tulisan dalam bahasa Arab Al-Quran atau hadis. Mungkin karena HP-nya ya. Jadi HP-nya si Romli Kali Dilem itu tidak bisa menulis huruf teks Arab Al-Quran dan hadis ya. Jadi saya maklum. Loh, lagi-lagi kamu ini berdusta atas nama ayat Quran, atas nama hadis. Postinganmu ini loh, menurut siapa lah postingan kamu yang berulang-ulang ini? Tidak ada marojiknya. Jadi berdasarkan hadis At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, kamu ini tertolak ya. Menafsirkan ayat dengan ayat, hadis dengan ayat, ayat dengan hadis harus berdasarkan ahlinya. Jangan berdasarkan tulisanmu sendiri distatuskan sendiri, ditolak oleh hadis, oleh ayat. Ya kamu berdusta itu nah. Kamu bukan mufassir, bukan muhaddis kok. Ngalah-ngalah. Kacau orang ini. Romli Kali Dilem juga belum memahami arti Nabi berdasarkan Al-Quran. Oleh karena itu, saya telah menulis 7 arti atau ciri Nabi menurut Al-Quran. Silakan Anda bantah jika Anda tidak setuju ya. Karena saya menggunakan semuanya berdasarkan dalil Al-Quran, bukan pendapat ulama yang sudah bercerai-berai ya. Bantahan saya, seluruh tulisanmu ini berulang-ulang tanpa marji, tanpa referensi dari mufassir dan muhaddis, maka itu tulisan bodong, tulisan liar, pendusta ya, menurut hadis Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. Itu saja jawaban saya. Ini aduh, kacau orang ini, kacau. Oh, ternyata Romli Kali Dilem telah mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu telah menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Karena ayat Al-Quran maupun hadis yang saya tampilkan itu berdasarkan Al-Quran, Menteri Agama ya, Depag, dan juga hadis yang ditulis di NU Online ya. Jadi saya hanya kopas saja, kemudian teks Arabnya saya bisa kopas juga.
ya. Kemudian teks Arab hadisnya juga sama Kopas juga. Terjemahannya juga sama, ya. Nah, sementara Romli Khalidilem menginginkan pendapat mufasir ulama yang sudah bercerai-berai. Artinya Romli Khalidilem sudah menjadikan ulama sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, mengikuti adat kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saya posting sekarang ya. Nah, ini lagi menuduh yang bukan-bukan. Siapa yang menuhankan para ulama? Wong saya membaca ayat, saya membaca hadis, saya membaca kitabnya ulama. Dituduh yang bukan, ini berdusta lagi panjenengan Abairi. Waduh, memang sudah rusak ya, mindsetnya sudah rusak. Pakai referensi kalau ngomong itu, apalagi memaksurkan ya, antara ayat dengan ayat, antara hadis dengan ayat, antara ayat dengan hadis. Harus bil maksur, itu ada referensinya, jangan ngarang sendiri, dikarang sendiri, itu dusta itu. Wah, kacau orang ini. Kembali Romli menuduh saya berdusta atas nama Al-Quran dan Rasulullah SAW. Padahal yang saya tulis itu adalah ayat Al-Quran dan juga hadis dari Kopas, dari Al-Quran dan dari hadis. Cuman karena Romli tidak bisa menulis teks Arab karena HP-nya memble, jadi Romli hanya mengatakan berdusta. Hanya kan berdusta. Padahal ya, Romli itu sangat tergantung kepada mufasir atau ulama yang sudah bercerai-berai. Padahal Rasulullah SAW telah memprediksikan bahwa ulama hum syarru man tahta adimis sama. Ulama mereka itu adalah yang bercerai-berai, adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit, karena dari mulut mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan lagi kembali kepada mereka. Nah, itu ada di dalam hadis Al-Baihaqi yang perawinya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Saya posting sekarang ya. Bu Abang Airik ini gimana, gak paham. Memang semua ayat, semua hadis yang panjenengan Kopas itu benar. Tetapi yang memaksurkan ya, yang mengatakan itu bertentangan dengan At-Tirmidzi siapa? Kan karanganmu sendiri ini yang kamu dosa berdusta, gitu loh. Ya. Yang kamu maknai itu bertentangan, harus merujuk, merefer kepada muhaddis, mufassir. Wong kamu ngarang sendiri, wong kamu satu hadis lengkap pun tidak hafal kok. Ia ditolak oleh Imam Ahmad bin Hambal. Harus hafal 400.000 hadis lengkap. Yo, Gulam Ahmadmu gak pernah hafal hadis lengkap satu pun, apalagi kamu, apalagi khalifah palsunya. As-Suyuti itu loh, imam yang luar biasa, masih mewajibkan seorang alim ketika belum mencapai mujtahid mutlak harus bertaklid. Itu Imam Suyuti. Kalau kamu khalifah Gulam Ahmad bin Gulam Murtado, gak ada ilmunya sama sekali. Yang saya minta itu, kalau kamu berpendapat harus refer to mufassir atau muhaddis. Kamu kan nggak ngarang bebas. Ya iblis itu loh. Tentang Quran, tentang hadis, so pinter. Tetapi karena ngarang bebas, ya terlaknat dia, gitu loh. Yang saya minta itu referensinya. Siapapun bisa, saya menulis hadis, menulis ayat. Tapi itu dusta berdasarkan hadis At-Tirmidzi dan Baihaqi tadi, gitu loh. Kalimatnya saja bandingkan ya, antara Sunan At-Tirmidzi dengan surah Yunus ayat 100, jelas kok ya. Jelas itu menyatakan bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat.
Ya, sementara hadis mengatakan barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan akalnya sendiri, maka tempatkanlah atau carilah tempatnya di neraka. Itu kan kontradiksi, ya. Itu kamu bisa baca, tidak usah tergantung ulama yang sudah bercerai-berai, Romli, ya. Kemudian kamu juga baca nih, ya, bahwa menurut Rasulullah SAW yang tercatat di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi Isa itu sudah wafat dan umurnya hanya 120 tahun. Ya, kemudian Nabi Isa yang akan datang, kedatangannya, ya, atau dinubuatkan kedatangannya di dalam hadis dan Al-Quran, itu perumpamaannya yang merupakan Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, kamu tidak percaya hadis riwayat Bukhari itu, riwayat At-Tabrani itu, bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, ya. Baca lagi tulisan saya ini, oke? Wah, baik, ini yang mengatakan At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi itu bertentangan dengan Quran surat Yunus, itu siapa? Lah kamu sendiri kan? Nah, itu buktinya kamu berdusta. Kamu memenuhi syarat sebagai mufassir, muhaddis, mujtahid, berpendapat tentang hadis, yaitu berdusta kamu namanya. Berdusta itu kok diulang-ulang, ya. Jadi syarat-syarat seorang mujtahid, mufassir, muhaddis tidak kamu miliki. Jangan kamu berpendapat gitu loh. Itu namanya berdusta. Berdusta kok diumbar ini. Kamu goblok, itu kamu yang goblok, Romli, ya. Allah kamu menampakkan kegoblokan kamu itu sebetulnya, ya. Saya tulis semuanya berdasarkan Al-Quran, Departemen Agama, hadisnya juga sama, ya. Terus baca konteksnya atau baca teksnya. Di situ Allah akan mengazab orang yang tidak menggunakan akal sehat, ya. Dan itu bertentang membantah hadis itu. Jadi hadis itu mungkin penulis hadisnya yang keliru, ya, atau diartikan juga, ya. Itu kan buktinya diartikan oleh si Toha Fayadi itu, Ustadz NU, dan sudah saya posting. Oke, saya posting lagi, ya, maksud daripada menggunakan memahami Al-Quran dengan pendapatnya sendiri itu, Biroi itu, ya, itu dibahas tuh oleh si Talha Fayodi itu. Baca lagi ya, Romli, ya. Goblok kamu, Erik. Kamu berdusta atas nama Quran. Ulama siapa yang mengatakan At-Tirmidzi bertentangan Quran surat Yunus ayat berapa itu? Jadi berbicara Al-Quran tanpa ilmu itu bukan persoalan akal. Ini saja kamu berdusta kamu ini, Erik. Jangan memaksakan, kamu tidak hafal satu hadis lengkap pun. Jangan berposisi sebagai muhaddis, sebagai mufassir. Berdusta kamu ini, dosa besar itu. Berdusta kok diulang-ulang kok. Kalau memaksurkan hadis dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ayat, harus ada referensinya, itu wajib itu. Sehingga ancaman dosa besar, ancaman pendusta itu tidak dilalui, tidak dilakukan gitu loh. Kalau seperti kamu ini ngarang sendiri kamu itu, buktinya bahwa tentang pendapat dengan ilmu 15 ilmu alat itu bukan persoalan afala ta'qilun. Itu sudah salah kamu, Erik. Sudah dosa besar kamu ini, bukan menurut saya, menurut hadis gitu loh. Nah, ini bisanya kamu, Erik, cuma memposting tulisan orang yang tanpa kamu kuasai apa isinya. Yuk, kalau cuma memposting tulisan orang, kebiasaanmu sejak lalu, siapapun bisa, Erik. Sudahlah, berhenti menjadi dai Ahmadiyah, perusahaan Islam kamu kalau begini caranya.
Kalau memposting tulisan orang diketahui maksudnya, dibaca aslinya. Oh, kamu pasti nggak bisa membaca tulisan Arab ini. Wah, bodong kamu ini, Erik. Loh, bukan kata saya itu, kata Quran tadi itu, As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu imam besar, ulama besar, mufassir, muhaddis, ahli sejarah, banyak karangannya. Itu mensyaratkan harus bertaklid. Ya, ayatnya jelas Al-Anbiya ayat 7 itu. Bukan menurut saya. Makanya kamu, Erik, kamu itu tidak tahu apa-apa. Jangan berposisi sebagai apa? Mujtahid mutlak, menilai ini At-Tirmidzi bertentangan Quran surat Yunus ayat sekian-sekian. Itu dusta besar kamu. Ini saya pastikan dusta besar kamu terhadap Al-Quran, terhadap At-Tirmidzi, ya terhadap baginda Nabi lah. Kalau diulang terus begitu macam, ini perusak Islam yang sesungguhnya ya kamu ini, Rek. Gitu loh. Kalau saya selalu membaca referensi dari ulama, jadi saya terhindar dari berdusta. Saya sebagai muqallid kok bertaklid. Kalau kamu kan sebagai penentu, wah itu dusta itu, Rik. Dusta itu. Ya, tahu saya Imam Suyuti itu adalah mujaddid Islam abad ke-9. Dan beliau itu tafsir-tafsirnya banyak juga yang salah, ya, karena sudah ditajdid oleh mufassir atau mujaddid abad berikutnya, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, dan yang mujaddid abad ke-14 Hijriah adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Jadi oleh karena itu jangan tergantung kepada mufassir jadul atau ulama yang bercerai-berai, ya. Jadi wahai Aba Erik Ahmad Mubarik, ya, justru pendapat panjenengan sendiri yang mengatakan At-Tirmidzi bertentangan dengan Quran surat Yunus itu ditampar oleh postingan sampean sendiri. Ini kan, ini maksud hadis ini, yaitu hadis At-Tirmidzi ini kan, yang saya bacakan ini, yang sampean posting justru menohok sampean sendiri. Dari tulisan ini menohok sampean sendiri, sampean tidak terasa karena sampean tidak membaca yang diposting. Ini saya baca ya, tulisannya ini. Maksud hadis ini bukan menyalahkan penafsiran dengan akal secara mutlak, ya kan? Menurut Ibnu Athiyah, hadis ini ditujukan ya karena cuma memposting saja, salah tulis diteruskan. Hadis ini ditujukan kepada orang yang terburu-buru, kayak sampean itu terburu-buru karena tidak merefer kepada ahli hadis, ahli tafsir, mengatakan At-Tirmidzi bertentangan Quran Yunus. Mana itu? Orang yang terburu-buru dalam menafsiran ayat Quran tanpa, ini sudah betul ini, tanpa mengambil pendapat para ulama tafsir seperti kamu itu kan, serta tanpa menerapkan kaidah ilmu, ya 15 ilmu alat maksudnya ini, seperti kaidah ilmu gramatika, bahasa Arab, ya. Hadis ini tidak ditujukan, ini kamu karena salah tulis diteruskan saja, kepada seorang ulama ahli tafsir yang berlandaskan ilmu dan pertimbangan, ya. Karena para ahli tafsir yang berlandaskan ilmu tidak sekedar menggunakan pendapat pribadi. Ya ini benar tulisan ini. Justru tulisan ini menembak kamu sendiri. Karena kamu secara tergesa-gesa, ya, tidak berdasarkan pendapat mufassir dan muhaddis, langsung ngomong At-Tirmidzi bertentangan dengan Quran surat Yunus. Nah itu yang kamu ini memposting, justru postingannya menghantam ketergesa-gesaan, keterburu-buruanmu yang tanpa ilmu. Kacau. Aduh, kacau, geblak sebentar lagi kamu ini. Romli Kalidilem Oon rupanya ya. Anda itu tidak paham tulisan teman Anda itu, Ustadz NU. Ya, Ustadz NU itu menyatakan seperti itu.
baca sampai tuntas ya. Karena apa? Ternyata hadis yang menisbatkan kepada Tirmizi dan Al-Baihaqi itu bertentangan dengan surah Yunus ayat 100 ya. Pahami itu Romli ya. Abang Erik yang saya cintai, lagi-lagi pendapat panjenengan itu sesat ya. Jadi harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bukan seperti itu maksudnya. Makanya kalau berpendapat tentang ayat Quran, merefer kepada mufassir, kalau hadis kepada muhaddis ya. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 59 itu makna, maksud dan kandungan artinya adalah seperti dijelaskan oleh salah seorang mufassir ahli ilmu Al-Quran, yaitu Al-Syekh Al-Imam Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya Ilm Usul Fikih halaman 21. Saya baca teks aslinya, nanti ketemu maksudnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal amru bi ta'atillahi wa ita'ati rasulih amrun bi ittiba'il qur'ani was sunnah wal amru bi ita'ati ulil amri minal muslimin amrun bi ittiba'i mattafaqa alaihi kalimatul mujtahidina minal ahkam li'annahum ulul amri at-tashri'iyyi minal muslimin wal amru bi raddil waqa'il mutanaza'i fiha ila Allah war rasulih amrun bi ittiba'il qiyas haitsu la nassa wa la ijma'ah li'annal qiyasa fihi raddul mutanaza'i fihi ilallahi wa ilar rasul. Ini maksudnya. Jadi saya bahasakan dengan yang enak ya. Quran surat An-Nisa itu taat kepada apa namanya? Saya lanjut dari pertama saja. Nanti ketemu kata-kata panjenengan yang ngawur itu. Untuk taat kepada Allah itu, perintah untuk taat kepada Allah itu merupakan perintah taat mengikuti Al-Quran. Taat kepada Rasulnya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti taat kepada as-sunnah, 3 pilar as-sunnah itu. Jadi sunnah baginda Nabi itu bukan kenabian, yaitu merupakan 3 pilar, qauli, fi'li, dan takriri. Ini saya baca kitabnya loh. Sedangkan perintah untuk taat kepada ulul amri itu merupakan anjuran untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati oleh para mujtahid. Sebab merekalah para mujtahid yang menjadi ulul amri dalam masalah hukum agama bagi seluruh kaum muslimin. Inilah disepakati konsep ijma, ya kan? Dan perintah untuk mengembalikan, ini maksudnya mengembalikan semua perkara yang masih diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah perintah untuk mengikuti qiyas, gitu loh. Ketika tidak ada dalil nasnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis dan di dalam ijma, itu maksudnya kembali kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya itu, yaitu mengikuti qiyas. Jadi ini bukan menurut saya, menurut seorang ahli ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab Khalaf dalam salah satu kitabnya, yaitu Ilm Usul Fikih halaman 21. Pakai dalil Bang Irik, jangan ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri siapapun bisa, bos. Oke, kamu sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya. Ya, Rasul mengatakan bahwa barang siapa menuduh kekafiran atau musuh Allah kepada orang Islam, padahal sesungguhnya tidak, karena maka kesesatan ataupun kekafiran itu kembali kepada yang menuduhnya. Nah, kamu sudah mendahului Allah dan Rasulnya, Robri. Di dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya.
tetapi bertakwalah, ya, karena Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Oke, baca Al-Hujurat. Waduh, ini jangan dihapus loh Bang Heri. Panjenengan ini siapa? Kok mengatakan bahwa tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ada yang salah? Waduh, ini tuduhan palsu ini, fitnah palsu ini. Mana tunjukkan yang salah? Kalau tentang urutan mujtahid itu, ya, mujaddid ya. Itu karangan siapa kamu itu? Karangan orang Ahmadiyah kok mau dibawa ke sini-sini? Orang Ahmadiyah gak ada yang berprofesi sebagai ar-rasihuna fil ilmi. Jangan dibawa ke sini. Itu ulama hoak itu, ulama su itu. Ulama perusak Islam. Ya memang dari awalnya dicantumkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Jalaluddin Suyuti, akhirnya kepada nabi palsu, gulam palsu, mujaddid palsu. Gulam Ahmad bin Gulam Murtado. Pakai dalil. Kamu ini sekarang terciduk, tertangkap basah, menuduh, berani mengatakan tafsirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti ada yang salah. Waduh, ini pendusta besar. Kamu ini sebagai apa, Rik? Saya ilmunya dari Al-Quran, sabda Rasulullah SAW, dan dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi wal Masih Maud, juga dari para khalifahnya, ya. Sedangkan Anda, Romli, ilmu Anda itu berdasarkan mufassir, ulama yang jadul, yang telah bercerai-berai. Itu saja bedanya, ya. Erik, hentikan omong kosongmu itu. Tadi saya sudah membacakan Quran surat An-Nisa ayat 59 itu. Salah satu makna dan tafsirnya menurut ulama ahli tafsir, yaitu taat kepada Allah itu taat kepada Al-Quran. Sudah ada di sana, jangan dibalik lagi nanti. Taat kepada Rasulullah, taat kepada As-Sunnah, 3 pilar qauli, fi'li, dan takriri, ya. Taat kepada ulil amri itu taat kepada ijma, dan mengikuti, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kembali kepada qiyas ketika tidak ada nas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksudnya. Jangan dibolak-bolak lagi taat kepada Allah ini, kepada Rasulullah, Imam Mahdi. Itu omongan bodong kosong tanpa ilmu. Jangan diulang-ulang. Dosa besar kamu ini, pendusta besar lagi kamu ini. Ya memang ada yang salah, Romli, ya. Di sana ada, beliau menulis tentang hadis yang suka kamu pertanyakan itu, ya. Dan kamu terjemahkan juga ngikuti Imam Suyuti itu, kayak ya, Imam Suyuti. Hadisnya begini nih. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Nah, kamu terjemahkan, bagaimana sikap kalian jika Ibnu Maryam turun pada kalian sementara imam kalian dari antara kalian. Nah, itu kan keliru itu, ya. Kamu kan tidak paham wau atof kalau begitu. Karena apa? Karena kalau diartikan harusnya begini nih, kalau dengan pakai wau atof. Bagaimana sikap kalian jika turun kepada kalian Ibnu Maryam, ya. Nah, di situ turun artinya Allah mengutus Ibnu Maryam pada kalian, pada umat Islam. Kemudian, nah, wa imamukum minkum, dan Ibnu Maryam itu wawatof nih, dan Ibnu Maryam itu menjadi imam kalian dari antara kalian, gitu, ya. Jadi Ibnu Maryam itu adalah perumpamaannya menjadi imam bagi umat Islam, Imam Mahdi yang berasal dari umat Islam, dari antara kalian tuh di situ. Ya, bisa dipahami nggak? Kamu ngerti wau atof nggak tuh? Di mana yang bertentangan dengan Quran surat Yunus ayat 100 itu? Itulah karanganmu saja. Tetapi kalau tulisan
Yang saya baca itu tulisannya kok. Ini di paragraf yang keberapa ini? Jadi di paragraf yang ke hampir terakhir ini. Jadi yang dimaksud dengan berpendapat kepada pendapatnya sendiri itu adalah bukan yang menggunakan akalnya yang berdasarkan rujukan ilmu dan pendapat para ahlinya. Tetapi ini saya baca dari postingan itu kok. Makanya kamu ini pakai kacamata lah, ya. Jadi ya, dan makna dalam kurung hadis ini adalah ketika seseorang ditanyai tentang makna dari ayat Al-Quran, kemudian orang itu terburu-buru menjawab dengan pendapatnya sendiri, ya seperti kamu ini memaksakan dengan tanpa mempertimbangkan ini tulisannya itu kok, pendapat para ulama ataupun ketetapan kaidah ilmu seperti kaidah ilmu gramatika bahasa Arab, yaitu 15 ilmu alat maksudnya. Mempertimbangkan pendapat para ulama yang mufassir dan muhaddis itu tulisan dari apa ini, Abah Ahmad Soeharto ini, gitu loh. Jadi kalau judulnya yang di atas itu ya, tidak ada yang mengatakan di sini At-Tirmidzi bertentangan dengan Quran surat Yunus ayat 100. Mana? Lah kamu berdosa lagi ini, Erik. Ini tulisan Abah Ahmad Soeharto kok. Tidak ada di tulisan Abah Ahmad Soeharto ini yang mengatakan At-Tirmidzi itu bertentangan dengan Quran surat Yunus ayat 100. Itu kamu berdusta lagi, postinganmu sendiri kamu dusta, Erik. Gimana kamu ini? Waduh, hentikan hoak dan dustamu. Pendustamu itu kok menjadi darah daging ya, Erik ya. Ya memang ada yang salah, Romli. Ya, di sana ada beliau menulis tentang hadis yang suka kamu pertanyakan itu, ya. Dan kamu terjemahkan juga ngikuti Imam Suyuti itu kayaknya ya, Imam Suyuti. Hadisnya begini nih. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Nah, kamu terjemahkan, bagaimana sikap kalian jika Ibnu Maryam turun pada kalian sementara imam kalian dari antara kalian? Nah, itu kan keliru itu. Ya. Kamu kan tidak paham wawu atof kalau begitu. Karena apa? Karena kalau diartikan harusnya begini nih kalau dengan pakai wawu atof. Bagaimana sikap kalian jika turun kepada kalian Ibnu Maryam, ya. Nah, di situ turun artinya Allah mengutus Ibnu Maryam pada kalian, pada umat Islam. Kemudian, nah, wa imamukum minkum, dan Ibnu Maryam itu wawatof nih, dan Ibnu Maryam itu menjadi imam kalian dari antara kalian, gitu ya. Jadi Ibnu Maryam itu adalah perumpamaannya menjadi imam bagi umat Islam, Imam Mahdi yang berasal dari umat Islam dari antara kalian tuh di situ. Ya, bisa dipahami nggak? Kamu ngerti wawu atof nggak tuh? Ngawur kamu ini, Rik. Hentikan omong kosongmu itu. Jadi menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 59 jangan menurut kamu yang tanpa ilmu sama sekali. Hoak kamu itu, dusta kok diulang-ulang. Sekali lagi saya membaca tafsir dari Abdul Wahab Khallaf dalam Ilm Usul Fikih halaman 21. Saya peringkas apa bahasanya. Jadi perintah taat kepada Allah itu perintah taat kepada Al-Quran. Jangan diulang lagi nanti. Perintah taat kepada Rasulullah SAW, perintah taat kepada As-Sunnah 3 pilar. Perintah taat kepada ulil amri, perintah taat kepada ijma, keputusan, fatwa. Perintah untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu yaitu mengembalikan kepada qiyas, ya. Ketika qiyas itu tidak ada nas atau dalilnya di dalam Quran dan Sunnah, itu maksudnya bukan
diputar lagi. Tadi kan perintah taat kepada Allah, perintah taat kepada Al-Quran, nanti di akhirnya diputar lagi. Itu namanya hoak. Ya saya bilang itu dusta kok diulang-ulang. Karena kamu gak membaca kitab tafsir, kamu berpendapat sendiri. Bukan sering, hampir semuanya hoak itu kamu, Rik. Hentikan saja kamu ini. Kamu ini orang awam, gak ada apa-apanya. Waduh, menyalahkan Imam Jalaluddin Suyuti ini, menyalahkan Imam Abdul Wahab Khalaf juga berarti kamu ini. Kacau kamu ini, Rik. Yang ngomong kosong itu kamu, ya Romli. Nabi Isa, kata Rasulullah SAW, ya, Nabi Isa Bani Israil alaihissalam itu sudah wafat dalam usia 120 tahun. Ada tercatat di dalam At-Tabrani. Tapi kamu tidak percaya kan? Loh, saya baca dalil, baca kitab kok dituduh mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi ayat yang kamu baca gak ada hubungannya sama sekali. Sudah, hentikan segala omong kosongmu itu. Kamu menggunakan Quran dan hadis untuk kepentingan nafsu Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu sudah dusta besar itu, Rik. Percuma kamu membaca Quran lagi, hadis lagi yang tidak berhubungan. Hentikan hoak dan dustamu, hentikan. Di dalam surah Yunus ayat 100, Allah akan mengazab orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Allah akan mengazab orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Artinya orang-orang yang mengikuti ulama yang sudah bercerai-berai. Ya, kan kamu sering mengatakan, itu bukan pendapat saya. Apa ilmu apa, Rik? Kalau cuma membaca Al-Quran dan hadis, siapapun bisa. Tetapi menafsirkan, mentakwilkannya harus berdasarkan kepada mujtahid, mufassir, muhaddis. Kalau kamu gak pernah tahu apa-apa kok menjelaskan Jalaluddin Suyuti, sudah hentikan hoakmu ini, nafsumu yang hoak dusta ini hentikan. Menjadi tertawan semua orang. Saya YouTubekan kok nanti ini, insya Allah. Omong kosong, kamu yang omong kosong, Romli. Ya, kamu itu nggak bisa nulis sehingga hanya voice note aja kan. Coba kamu tulis tuh jawaban kalau kamu bisa, ya. Ya, bacalah kitab Al-Quran atau sabda Rasulullah. Jangan kitab para ulama yang sudah bercerai-berai. Ya, kamu sendiri kan tidak bisa baca Al-Quran dan hadis dengan artinya, sehingga kamu tergantung kepada ulama yang sudah bercerai-berai. Kok kesana-sana lagi kamu, Rik? Di mana Imam Suyuti yang berkata seperti itu? Kamu dusta lagi, dusta kok berulang-ulang, ya. Jadi persoalan lafaz kalau bertentangan dengan maksud dan matan puluhan atau ratusan hadis yang lain, jadi yang diikuti adalah hadis yang lain. Jadi hadis yang lain bahwa Isa ibn Maryam itu, ya, nanti bukan sebagai imam kami, imam kalian, tetapi sebagai pembantu dari imam kami, yaitu Imam Mahdi Al-Muntadhor. Itu maksudnya. Jadi kamu yang pertama berdusta. Di mana Imam Jalaluddin Asyuti menafsirkan seperti itu? Mana? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan bahwa itu pendapat Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab apa, ya kamu lagi-lagi berdusta, kurang ajar terhadap seorang alim allama. Tunjukkan mana? Jangan banyak omong. Kamu percaya nggak sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa Nabi Isa Bani Israil itu sudah wafat dalam usia 120 tahun. Oke lah, kok selalu diulang-ulang kamu, Erik. Kalau memang hadis Imam At-Tabrani itu benar, kalau benar loh ya, pemahamanmu yang benar, bukan hadis Imam Tabrani pasti benar, tetapi pemahamu kalau benar, bagaimana dengan Quran surat An-Nisa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ini qabla mautihi ini kan siapa di sini?
Jadi dan tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Nya di sini Isa. Menjelang kewafatannya. Nya di sini Isa. Belum wafat ini, Ri. Bahkan ya, katakanlah hadis Imam Tobroni itu kan cuma satu. Tetapi ini ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti Isa bin Maryam itu akan nuzul, akan turun ke bumi. Nanti, bukan sudah, gitu loh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya dalam Kitabul Buyu bab Qatil Khinzir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab Nuzul Isa bin Maryam, diriwayatkan At-Tirmidzi dalam Kitabul Fitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Malahim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yanzila Isa bin Maryam hakaman musitul wa imaman adlan fayaksuru shaliba wa yaqtulu hinzira wa yad'ul jizyata wa fidul malu hatta la yaqbalahu ahadun. Ini jadi ketika ada perbedaan di antara kalangan ulama, kalangan hadis, kita mengikuti pendapat yang jumhur. Begitu jawab ini ayat Quran dan hadis. Banyak hadis lain nanti. Jawab, Rik. Jangan cuma berpedoman itu saja kamu. Atau Broni pasti benar. Kamu ngakui kan bahwa Nabi Isa wafat dalam usia 20 tahun. An-Nisa 159 itu bukan tentang Nabi Isa masih hidup, ya. Loh, itu apa kamu, Rik? Quran surat Yunus 100 itu tidak menafikan hadis At-Tirmidzi, hadis Al-Baihaqi tentang orang mokong seperti kamu ini, gitu loh. Itu tentang penggunaan akal sehat, ya. Jadi orang ketika menggunakan akal sehat berdasarkan ilmu-ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab dan berdasarkan mufassir dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, itu boleh. Yang diancam adalah yang tidak menggunakan akal sehat, terburu-buru seperti kamu ini. Tidak ada parameter kaidah ilmu bahasa Arab, tidak ada referensi dari pendapat ulama ahli tafsir, ahli hadis. Justru dengan bacaan itu, Quran surat Yunus ayat 100 itu mempertegas Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. Gitu, Rik. Kamu ini selalu salah kok, Rik, kalau saya kejar, Rik. Karena kamu ini memaksakan tanpa ilmu. Bodong dusta kamu ini, Rik. Udahlah, jangan banyak omong, Pak. Ya, sekarang saya tanya satu hal saja. Anda percaya nggak sabda Rasulullah yang mengatakan Nabi Isa sudah wafat, usianya 120 tahun? Coba Anda jawab. Apanya gak bisa nulis? Coba saya ambil kertas, saya foto, nanti saya tulis. Cuma saya gak bisa memutar aplikasi tulisan Arab. HP saya ini mahal, lebih mahal dari rumahmu, gitu loh. Saya sendiri yang gaptek, bukan saya gak bisa nulis Arab. Saya hampir membuat kitab itu. Kalau kitab kecil-kecilan sudah sering saya beri kepada diktat kepada santri-santri saya. Apa kamu ini, Rik? Surah Yunus menyatakan Allah akan mengazab orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Jadi orang-orang seperti kamu tidak menggunakan akal sehat karena kamu emosi terus, ya. Jadi kamu bersandar kepada mufassir, ulama yang sudah bercerai dan yang sudah jadul, ya. Itu tidak menggunakan akal sehat namanya itu, ya. Loh, apa hubungannya itu? Kamu tidak mengerti ulama bercerai-berai, berfirqah-firqah dengan ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan di kalangan ulama itu bukan bercerai-berai, bodong, goblok. Kalau yang bercerai-berai ya Ahmadiyahmu sendiri itu loh, sudah 0,01% sudah bercerai-berai menjadi 12 firqah kecil lah, tambah kecil.
Kamu yang paling kecil kok menuduh kami yang mayoritas sebagai apa itu? Wah, kamu gak bisa membedakan hadis iftiraq dengan hadis ikhtilaf. Itu bodong kok diulang-ulang, Rik. Kamu kan udah ngaku HP kamu tidak bisa nulis Arab. Makanya beli baru dong. Masa calon anggota DPR tidak punya HP yang bisa tulisan Arab? Gimana sih? Ngomong apa kamu ini, Rik? Saya itu mempelajari kaidah 15 ilmu alat sudah mulai sejak ya SMP lah. Ya, saya bukan tidak bisa mengartikan berdasarkan nahwu soroh, berdasarkan i'rab, berdasarkan tafsil, berdasarkan ta'rif, macam-macamnya itu. Kayak tadi malam kamu saya tanyakan, ayo di tasrif itu kamu malah mencret. Saya tidak berani menggunakan pendapat saya sendiri walaupun saya bisa. Karena apa? Saya sebagai muqallid, sehingga saya harus merefer kepada ahli tafsir, ahli hadis. Itu saja. Kalau kamu nggak bisa apa-apa sudah menyalahkan Jalaluddin As-Suyuti, sudah berpendapat ini, wah bodong hoa kok diulang-ulang kamu, Rik. Kamu tidak percaya ya bercerai-berai itu dilarang oleh Allah Ta'ala? Kan ada berapa banyak tuh? Paling tidak yang saya tahu 2 aja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang kedua, an aqimudin wala tatafarraqu fi. Nah, sabda Rasulullah, fa'tazil tilkal firaq. Ya, kamu ini masih dalam firaq, tau nggak? Masih dalam firqah. Ngerti nggak? Loh, saya tidak emosi nih, Rik. Saya tegas kepada orang kamu yang hoaks, selalu berdusta. Saya tidak emosi nih. Orang Madura itu tegas terhadap orang Ahmadiyah yang tanpa ilmu tapi hoaks terus. Kalau saya emosi sudah geblak kayak kamu tadi malam itu. Wah, wah, saudari-saudari, undang Khalifahmu ke room ini, saya debat, saya telanjangi nanti. Jangan kamu gak ada apa-apanya itu. Ya. Kamu mempelajari 15 ilmu alat, tapi belum ngerti semuanya kamu tuh, Oon. Sehingga baca Al-Quran pun kamu tidak ngerti artinya, nulisnya pun tidak bisa, karena HP-mu masih HP jadul, ya. Kemudian hadis juga sama begitu, ya. Kamu suaranya yang kenceng. Oke lah, Rik, seandainya postinganmu itu benar, ya. Tetapi bagaimana? Ini sekali lagi karena kamu berulang kali. Bagaimana Quran surat An-Nisa yang menyatakan qabla mautihi? Hi-nya di sini kan Isa, ya. Bagaimana dengan hadis? Sekali lagi saya baca. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Buyu'nya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imannya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Fitan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Malahim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabul Fitannya, yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu nanti akan turun, ya, masih akan turun, belum wafat. Nah, itu saja dijawab. Apakah sampean cuma berpegang kepada seorang muhaddis saja seandainya pemahamanmu itu benar? Ketika ayat Quran, para ahli tafsir dan beberapa ulama ahli hadis yang menyatakan berseberangan, ya. Padahal ketika ada permasalahan seperti itu dalam ulumul Quran maupun mustalahul hadis, kita mengikuti pendapat yang lebih banyak, yang jumhur. Itu saja dijawab, Rik. Jangan diulang-ulang, Rik. Kacau. Bukan, saya nggak hoak, nggak berdusta. Ente saja yang tergantung kepada ulama atau menjadikan ulama ente sebagai Tuhan selain Allah, kata Al-Quran tuh, ya. Makanya kalau mau diskusi, percaya saja tulisan saya yang saya tulis, kutip ayatnya, saya kutip hadisnya, ya. Loh, HP saya ini 25 juta, Erik. Bukan HP saya yang bermasalah, saya tidak bisa membuka aplikasi yang macam-macam itu.
Kalau saya ngarang kitab kecil-kecilan sudah saya sering kepada murid-murid ini, bahkan dulu semenjak tulisan tangan itu. Wah, kamu ini Rik. Oke, saya jawab. Qabla mautihi itu kan sebelumnya Alkitab kan? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Kamu paham nggak? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu terhadap Nabi Isa beda. Kalau Yahudi, dia menolak Isa. Nasrani itu menjunjung tinggi Isa sehingga menjadi anak Tuhan. Jadi Yahudi Nasrani itu ahli kitab yang satu sama lain tidak kompak itu. Jadi qabla mautihi itu sebelum kematian mereka masing-masing gitu. Paham nggak? Loh, sedangkan kamu Ahmadiyahmu itu dalam firqah yang lebih kecil, ya. Kami walaupun dalam firqah, tetapi firqah kami ini firqah yang mayoritas. Firqah yang mayoritas. Kalau firqah yang mayoritas itu sesuai dengan hadis alaikum bisawadil a'dham. Ya itu saja. Mau bicara apa lagi kamu? Kamu ketika tidak bisa membedakan mana ayat iftiraq, mana dalil iftiraq, mana dalil ikhtilaf, itu kamu mutar-muter di sana saja, Rik. 25 juta. Tapi nggak bisa nulis Arab. Aduh, 25.000 kali. Aduh, kasihan. Loh, HP saya ini banyak aplikasi, cuma yang jadul, yang gaptek itu saya, Rik. Kamu gak ngerti pahaman orang. Ahmadiyah hanya satu, Pak. Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud pada tahun 1305. Yang lain itu mengikuti kalian, ya. Mereka keluar dari jamaah dan mendirikan firqah-firqah baru. Dan namanya juga bukan Ahmadiyah itu. Coba baca, ya. Ya, Romli itu saja juga. Romli itu saja. Semuanya merujuk kepada mufassir, ulama yang sudah bercerai atau yang sudah jadul. Salah melulu itu tafsirnya, ya. Jadi saya baca artinya dulu, nanti saya baca tafsir Ibn Katsir. Jadi bismillahirrahmanirrahim, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi yang dimaksud hitopnya hi ini ada dua, Rik. Bisa kembali kepada ahlul kitab atau ahlil kitab. Kamu gak paham kenapa dibaca ahlul, kenapa dibaca ahlil, itu gak paham kamu. Siapa ahlul kitab, siapa ahlil kitab itu? Ahlul kitab itu menurut siapa tuh? Al-Hafidh Al-Munawi dalam Al-Faidul Qadirnya itu ada 3, Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Tetapi menurut ulama yang lain hanya 2. Sebentar, ini di pondok lagi mau anurik. 2 yaitu Yahudi dan Nasrani, ya kan? Jadi ahlul kitab itu katakanlah Yahudi dan Nasrani itu belum beriman sekarang ini, menunjukkan bahwa ia belum wafat ini. Karena ini artinya tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kewafatannya Isa. Jadi kalau sekarang masih banyak yang tidak beriman, ya betul ayat ini bahwa Isa itu belum wafat, kan begitu, Rik? Ya. Itu pun kalau kembali hinya itu hitopnya kepada ahlul kitab. Kalau hinya kepada Isa, ia menyebutkan bahwa Al-Qurtubi meriwayatkan dari Al-Hajjaj, ya, dari Syahr bin Hausyab, dan macam-macam lah. Artinya bahwa ya sebetulnya baik hitopnya kepada ahlul kitab maupun kepada Isa bin Maryam menunjukkan dengan kenyataan sampai sekarang ahlul kitab banyak yang tidak beriman kepada Isa. Justru An-Nisa ini benar, karena Isa belum wafat, begitu, Rik. Nanti hadisnya banyak, ya. Hadis muttafaqun alaih juga di tafsir Al-Qurtubi, tafsir As-Sa'di, juga di dalam tafsir Ibn Katsir. Banyak. Kalau saya baca ayat itu
Yo banyaklah tafsir-tafsirnya, Rik. Begitu, Rik. Kamu yang salah total. An-Nisa 159 itu kan bunyinya begini. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan akan tetap mempercayai peristiwa itu sebelum ajalnya. Ya, artinya setiap ahli kitab ya tidak akan mempercayai peristiwa itu sebelum keajalannya masing-masing. Peristiwa itu apa? Penyaliban Yesus Kristus yang tidak sampai wafat. Ya. Dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Lagi-lagi Irik ini tidak kapok-kapok kok. Tafsir siapa yang mengatakan Isa Masalan itu figur? Isa Masalan itu ketika zamannya baginda Nabi, Kanjeng Nabi Isa dibuat permisalan sebagai sesembahan. Bukan berarti Isa Masalan itu figur, itu kamu maksakan. Ya. Bahwa Isa Al-Mahdi itu dua figur, itu kamu paksakan satu figur dengan pemahaman hadis. Hadisnya benar, tapi pemaksaanmu yang salah, itu namanya dusta, Rik. Karena sekali lagi kamu tidak berdasarkan muhaddis mufassir, Rik. Saya bukan marah ini, Rik, tapi tegas terhadap orang yang mokong seperti kamu ini, Rik. Al-Quran sendiri yang menyatakan demikian. Walama duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasidun. Nah, masalan itu di dalam ayat sebelumnya disebutkan untuk lil akhirin, untuk orang-orang yang akan datang, ya. Siapa orang-orang yang akan datang tuh? Ya, sekarang ini umat Islam sekarang. Qaumuka itu kaum Nabi Muhammad, ya. Jadi maksudnya Isa ibnu Maryam itu dia jadikan perempuan untuk perumpamaan untuk zaman sekarang. Nah, sekarang ternyata Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu Imam Mahdi dan juga perumpamaan Ibnu Maryam, disebutnya Al-Masih Maud, ya. Gak usah mau kemana-mana kamu itu, ya. Jadi yang dimaksud hadis Jamaatul Muslimin itu adalah ya kami Ahlussunnah wal Jamaah yang mayoritas ini. Kamu rampok itu untuk dengan nama Jamaah Muslimin Internasional Ahmadiyah, ini kamu rampok hadis itu, Erik. Wah, kamu menjadi perampok kok seneng, Erik. Aduh, kacau kamu ini. Sudah, kalau kamu debat dengan saya, kamu ngomong apa saya sudah ada ilmunya di saya. Sudah saya bantah sejak dulu kan, tapi kamu sering ya itu saja ilmumu kan. Ilmumu karena itu saja, sehingga ya saya mengejarnya, menjungkilkannya dengan bagus. Saya baca ini hadis aslinya, ya. Hadis aslinya ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari 7084, diriwayatkan oleh Imam Muslim 4890. Frase yang kamu rampok itu, ya, tidak kasar ini untuk kamu perampok ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dari sini, qultu ya Rasulullah fama tara in adrakani dzalika, qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun, qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta abda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Ini hadis sahih tertuju kepada Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan as-sawadul a'dham. Kamu paksa untuk Jamaah Ahmadiyah memakai label Jamaah Ahmadiyah, memakai internasional, memakai hadis ini, ya perampok itu namanya, ya. Jadi ini menyatakan bahwa ketika seseorang mendapati suatu zaman yang tidak ada imamnya yang dimaksud, ya, maka harus mengikuti ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi, yaitu mewarisi ilmu. Menurut siapa? Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz 13 halaman 37. Saya baca lengkapnya begini, ya, Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Baydawi al-ma'na idza lam yakun fil ardi khalifatun
fa'alaika bil uzlati was sabri ala tahammuli shiddatiz zamani. Qala at-Tabbariyu wa fil hadithi annahu mata lam yakun linnasi imamun faftaraqan nasu akhrazaban fala yattabi' ahadan fil furqati wa ya'tazilil jami'a inistata'a dzalika khosyatan minal wuqu'i fisyarri. Ini artinya yang benar, jangan berfirqah-firqah. Jangan menuduh kami itu firqah gitu loh. Kamu mengartikan hadis dengan perkataanmu sendiri, bodong ini. Tertangkap kamu ini. Jadi hadis dalam Fathul Bari ini, Syarah Sahih Bukhari ini menyatakan, Imam Al-Baydawi berpendapat bahwa makna hadis tersebut, ya, hadis yang apa namanya, talzamu, ini kan tidak panjang munya itu, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum itu. Jadi fa'tazil tilkal firaq itu maksudnya ketika seseorang, Imam Al-Baydawi berpendapat bahwa makna hadis ini adalah apabila di bumi ini tidak ada seorang khalifah, ya, maka lakukanlah uzlah dan sabar menanggung beratnya ujian zaman. Imam At-Tabari berkata selanjutnya bahwa hadis ini mengandung pengertian bahwa apabila manusia tidak memiliki seorang imam atau pemimpin atau khalifah, lalu mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, maka janganlah mengikuti seseorang yang memecahkan diri. Jauhi semua apabila mampu melakukannya, khawatir terjerumus dalam keburukan. Begitu, Rik. Jadi diperjelas lebih lanjut oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitabnya Ghiyathul Umam. Ini Imam Haramain ini salah satu gurunya Imam Syafi'i yang menyatakan apabila suatu masa kosong dari seorang imam dan penguasa yang memiliki kekuatan, memiliki kompetensi dan keahlian, maka semua urusan umat diserahkan kepada para ulama. Umat Islam dari berbagai lapisannya harus kembali kepada para ulama, mengeluarkan keputusan dalam semua persoalan kekuasaan dari pandangan para ulama. Apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka telah memperoleh hidayah ke jalan yang lurus. Para ulama setiap daerah telah menjadi penguasa umatnya. Saya baca cepat dalilnya, gak apa-apa panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syagara zamanu 'anil imami wa khala an sultanin bi najdatin wa kifayatin wa dirayatin bener, fal umuru mauqulatun ilal ulama'i wa haqqun 'alal khalaiqi 'ala ikhtilafi tabaqatihim ayyarji'u ila ulama'ihim wa yusdiru fi jami'i qadaya al-wilayat an ra'yihim fa in fa'alu dhalik faqad hudu ila sawa'is sabil wa sara ulama'ul biladi wulatal ibadih. Ini teks jelasnya. Jadi ketika seseorang tidak mendapati seorang imam untuk dibaiat, ya, yang hadisnya Abang Erik sering salah baca itu, maka mengikuti seorang ulama itu sudah memenuhi. Apalagi seseorang itu misalnya mempunyai acuan untuk berbaiat di dalam salah satu 360 thariqah mu'tabaroh. Begitu Abang Irik. Jadi kalau membaca dalil itu walaupun panjang gak apa-apa, tapi harus baca dalil dari kita. Jangan pendapat sendiri, apalagi pendapat orang lain diposting malah menghujam sampean sendiri itu kan. Ya kacau lah kalau begini caranya Abang Irik. Jadi ya,
Jadi hadis yang sampean sering baca itu salah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. An Nafi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa laisa fi unuqihi. Jadi nunnya tidak panjang, sampean sering baca panjang. Bai'atun mata mitatan bukan mitatan gitu kan. Jahiliyatan bukan jahiliyatan. Itu ketika mengalami kekosongan maka mengikuti para ulama atau mengikuti salah satu thariqah mutabaroh dari 360 thariqah mutabaroh. Begitu Abang Erik. Loh iya, kalau tidak merujuk kepada mufassir dan muhaddis berdasarkan Imam Suyuti loh, yaitu dosa besar kayak kamu ini. Kamu sudah dosa besar menyalahkan Imam Suyuti. Wah, sudahlah Rik, kamu gak ada apa-apanya kalau dengan saya. Selalu ketemu arahnya kamu. Undang khalifahmu ke sini, Masrur itu. Ngomong dengan saya bahasa Arab atau bahasa Inggris, saya pasti telanjangi dengan dalil. Kalau kamu sejak dulu saya telanjangi, ini saya YouTubekan insyaallah ini kok. Ahli Sunnah wal Jamaah itu sudah bercerai-berai, Pak. Apa namanya? NU, ada Muhammadiyah, ada HTI, ada FPI. Oh, itu kan masing-masing punya pemimpinnya. Kemudian Thariqah. Thariqah aja 360 ya. Belum lagi campur dengan Syiah. Belum campur lagi dengan Wahabi. Wahabi juga kan mengaku aswaja juga. Ya. Itu bercerai-berai Pak namanya. Karena dengarkan nih sabda Rasulullah. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Fa'tazil tilka firaq. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Paham gak tuh? Iya, masalah di sana bukan figurik. Kamu selalu memerintah hadis kok dan ayat kok. Jadi masalah di sana Baginda Isa itu dipermisalkan sebagai sesembahan. Iya, baik umat terdahulu maupun umat sekarang. Ya. Jadi masalah itu bukan ada Baginda Isa figur lain. Itu yang bodong kamu, tidak berdasarkan mufassir. Kamu ulang-ulang ini, saya jawab ulang-ulang kok. Tidak ada perintah dalam Al-Quran bahwa taatlah kepada mufassir muhaddis. Silakan aja, ada kan? Nggak ada kan? Ya, tidak ada tuh. Loh, aliran Thariqah, aliran Wahabi, aliran apa itu masih dalam koridor besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan merupakan pecahan-pecahan. Kalau kamu itu merupakan pecahan sendiri karena kamu menamakan diri Jamaatul Muslimin Internasional Ahmadiyah Qodiani yang berpecah menjadi 12, 13 dengan itu. Wah, itu kamu gagal paham kok berulang-ulang nih. Kalau kami ini alaikum bisawadil aqdam, itu hadisnya diriwayatkan oleh banyak orang kok. Kalau Ahmadiyahmu tidak ada yang mendukung, apalagi hadis. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim an Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisawadil aqdam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid, diriwayatkan oleh At-Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Lalikai, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan disahihkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir juz 1 halaman 88. Itu tentang kami. As-Sawadul A'dham, kelompok mayoritas aswaja, di dalamnya itu ada Thariqah, ada Wahabi, ada macam-macam lah. Itu satu kesatuan. Itu loh. Di dalam Thariqah sendiri berdasarkan hadis ada 360 hadis itu. Kalau kamu tolak, kamu nolak hadis gitu loh. Ya, Thariqah itu kan aliran, bukan jamaah. Kan Rasulullah merintahkan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu seperti apa? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
Sunnah Rasulullah utusan Allah, Nabi, Rasul, Khalifatullah. Sunnah Khulafaur Rasyidin, khilafah Rasulullah, khilafah alamin haji nubuwah. Dan itu sudah ada pada Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional lebih dari 135 tahun. Bukti nyata itu, Romli. Loh, tadi ulil amri itu, Ri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu, Ri. Asyuyuti loh kok itu yang bilang. Jadi jangan Imam Tobroni dan Imam Tirmidzi itu, Ri. Jadi barang siapa berbicara Al-Quran atau hadis ya, tanpa melalui ilmu. Ilmu di sini apa? Ya 15 ilmu alat. Kelanjutannya apa? Ya mufassir, muhaddis. Itu bukan perintah. Jadi kamu harus ada perintahnya mengikuti mufassir, muhaddis. Itu kan pertanyaan orang Kristen, Rik. Orang sebelah selalu begitu. Minta tekstual. Ya kalau Al-Quran itu tekstual lah, berarti Al-Quran menurut kemauanmu, bukan menurut kemauan Allah. Itu pertanyaanmu itu loh, seperti pertanyaan teman-teman sebelah. Berarti kamu mendukung teman-teman sebelah, tak? Gak bahaya, Tarik. Kacau Rik ini. Ulil amri kan diterjemahkannya bisa banyak ya, diartikannya. Contoh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu khilafah alamin haji nubuwah. Itu beliau sebagai khalifah dan juga sebagai ulil amri. Hanya untuk Madinah saja atau dikembangkan sampai Palestina. Ya. Nah, di kita ulil amri Jokowi. Jadi di situ kan dikasih peluang oleh Allah Ta'ala. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ngerti nggak tuh artinya tuh? Lah ini lagi kamu bolak-balik memperkosa maksud ayat, maksud hadis. Tadi saya sudah bacakan panjang lebar hadismu itu. Ya, kamu punya kuping gak, Ri? Ya, hadis talzamu jama'atal muslimina wa imamahum itu ya tertuju kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Di dalamnya itu ada hadis Imam At-Tabrani yaitu Thariqah Mu'tabarah 360. Itu thariqah berdasarkan hadis Nabi kok, Rik. Kamu mau tolak itu untuk kepentingan Bulan Ahmad, hoak itu, Rik. Hoak terhadap hadis dosa besar, Rik. Gitu loh. Jadi hadis talzamu jama'atal muslimin wa imamahum itu bukan kepada Ahmadiyahmu. Ahmadiyahmu mencaplok kata-kata ini. Jamaah Muslimin Internasional dari hadis ini kamu caplok. Ini hadis Bukhari Muslim. Jangan kamu campur dengan hadis apa sering saya jawab, tapi karena kamu bolak-balik ya saya jawabnya bolak-balik lagi, Rik, ya. Jadi kamu sering mencampurkan dengan hadis apa itu tadi tentang Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin itu bukan suatu hadis yang menyatu, Rik. Kamu mencampurkannya tanpa ilmu, itu berbohong lagi ya, Rik. Jadi apa namanya ya, Erik ini mulai dulu ya sudah ketahuan bahwa arahnya itu mencampur baurkan hadis. Sudah saya jawab berkali-kali, dimunculkan lagi. Ya memang ilmunya cuma itu saja. Aduh, ya payah juga melatih orang kayak Abang Erik ini. Kalau tidak karena Allah untuk membersihkan ajaran Allah dari perusak-perusak ajaran seperti Ahmadiyah, seperti Erik ini, malas juga sebetulnya. Apa sudah payah ya dijelaskan dengan berkali-kali, ya itu lagi jawabannya itu saja kok, salah padahal tapi walaupun salah kan masih diulang-ulang. Waduh, kacau balau betul lah Bah Erik ini ya. Kalau tidak karena untuk semoga kita ini selamat dari ajaran perusak ini, ya sudah payah sebetulnya untuk meladeni ajaran-ajaran yang sangat menyesat. Jadi sekali lagi Abang Erik ini mencampur baurkan hadis itu sudah menjadi kebiasaannya. Jadi hadis talzamu jama'atal muslimin wa imamahum
Bukhari Muslim itu dicampur dengan hadis Musnad Ahmad bin Hanbal nomor hadisnya 16.519. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Amrin was-Sulami annahu sami'al Irbad bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu hadis yang tidak bercampur ini. Mengapa kamu berani mencampur? Karena arahnya untuk nafsumu, untuk Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu. Itu Erik. Melebar gimana? Lihat sunnah Rasulullah. Ketika beliau hidup, Islam hanya satu. Ya. Begitu pula beliau wafat, Islam hanya satu. Imamnya Abu Bakar. Wafat Umar, wafat Utsman, wafat Ali. Ya. Nah, setelah wafat Ali, baru tuh pecah belah tuh. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah di situ, ya. Nah, berapa lama itu? 13 abad. Nah, barulah pada tahun 1305 Hijriah sesuai dengan surah An-Nur ayat 55, ya, atau awal abad ke-14, Allah mengutus seorang rasul bernama Ahmad dari bangsa Ahorin, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud. Makosidnya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan juga sabda Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, ya. Saya sudah sangat ngerti, Rik. Bahkan saya jelaskan tadi kan menurut ulama Abdul Wahab Khalaf kan. Oh, kamu cuma narasinya itu saja. Jadi betul makna ulil amri itu banyak, ya. Tetapi menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranul Azimnya juz 2 halaman 301. Juga menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Abdurrul Mansurnya juz 2 halaman 572 sampai 573 bahwa yang dimaksud ulil amri ini adalah ahli ilmu, yaitu mufassir dan muhaddis, ya. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti jalur sanad keilmuannya dari siapa? Ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Mujahid bin Jabar, dari Atha bin Abi Rabah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Aliyah Ar-Riyahi, dan lain-lain. Begitu kan membaca, bos. Jangan cuma ulil amri untuk apa? Wah, itu bodong kok diulang-ulang nih. Kembali menurut ulama. Jangan menurut ulama dong, ya. Tapi menurut Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ya. Jadi Anda nggak ngerti tuh, masa pecah belah 360 toriko, tambah lagi aswaja banyak lagi, kemudian Syiah pecah belah lagi. Nah, itu kan namanya udah melanggar perintah Allah, la tafarraqu, ya. Lah ini yang saya tidak senang pada kamu itu lagi, Rik. Apa ditanya, apa dijawab itu lagi, ya. Kalau tidak karena kita menjaga kemurnian agama Islam, saya malas meladeni kamu, Rik. Jadi awal narasimu itu benar. Ayat Quran yang kamu sitir itu benar. Tetapi pemaknaannya kamu rampok. An-Nur 55 itu bukan untuk Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, Rik. Itu dusta besar, Rik. Jadi An-Nur 55 itu untuk Khalifatullah, ya, bersifat umum, ya. Itu dibatasi oleh Khalifatul Rasul, khilafatan alamiyyah nubuwah, yaitu yang bersifat khusus. Figurnya sudah jelas. Untuk fase pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, katakanlah tambah Imam Hasan radhiyallahu taala anhu. Fase selanjutnya figurnya terhadap Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Fase yang terakhir nanti kepada Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, ya, Al-Hasani atau Al-Husaini. Di sini tidak ada untuk Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado Nabi palsu, Rasul palsu, Mahdi palsu.
Nanti kalau saya baca dalil bisa setengah jam itu, Rik. Itu yang saya membantah kamu, karena kamu selalu berdasarkan nafsumu, tidak berdasarkan mufassir dan muhaddis. Saya tidak marah ini, Rik, tapi saya tegas orang Madura terhadap orang yang memaksakan kehendak seperti kamu. Saya tidak marah ini, tegas saya ini, Rik. Itu An-Nur 55 untuk Khalifatullah. Kacau. Kacau. Rasulullah menjelaskan, ya. Nih, jangan diketawain karena hadisnya beda dengan yang kamu baca. Berkaitan dengan An-Nur 55 itu Rasulullah mengatakan, khilafati nubuwati salasuna sanat. Khilafah kenabianku akan berjalan hanya 30 tahun. Dan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, di dalam Musnad Ahmad, Al-Baihaqi, dan Mishkat, Rasulullah menubuatkan 2 fase khilafah alamin haji nubuah. Khilafah alamin haji nubuah itu 30 tahun setelah Rasul wafat. Kemudian yang kedua setelah berlalunya Mulkan Adon dan Mulkan Jabriyatan, yaitu pada zaman Isa wal Mahdi. Nah, itu yang kamu gak terima ya, karena kamu mengikuti ulama yang sudah bercerai-berai ya. Makanya lupakan saja tuh ulama. Loh, kok kemana-mana lagi kamu, Rik? Sudah payah saya mau menjelaskan, Rik. Jadi kamu kalau harus menurut Quran dan Sunnah, tidak melalui ulama, Quran dan Sunnah sampai kepada telingamu itu dari siapa, Rik? Apa kamu langsung terjun pakai time tunnel kayak film itu? Itu goblok kamu ini, Rik. Jadi kita menurut ulama itu karena ulama itu punya sanad yang nyambung kepada Rasulullah. Sama seperti kita mengikuti Rasulullah. Karena perintahnya jelas, ikutilah Allah, ikutilah Rasulullah, ikutilah ulul amri. Kan begitu, Rik. Kamu, waduh. Toriko itu merupakan hadis Nabi 360, inna syariat ja'atna la salasamatin sittina torikotan. Masalah keadaan torikotan minha ilan aja. Itu hadis Nabi. Sudah diprotekkan oleh ulama-ulama dan aulia-aulia yang suci. Tidak seperti Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtada, apalagi kamu, apalagi khalifahmu itu yang tidak suci itu. Selalu memperkosa ayat dan hadis. Saya tidak marah, tetapi ini tegas, orang Madura itu tegas terhadap Ahmadiyah seperti kamu, seperti khalifahmu, seperti Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtada. Begitu, Rik. Baru kali ini saya tegas, Rik. Saya kan masih muda, senjataku masih oke. Kalau senjatamu sudah peot, sehingga omonganmu saja sudah peot-peot, tapi mokong. Ya. Keunggulanmu hanya mokong tanpa ilmu, itu saja. Kalau yang lain-lain kamu gak ada ilmunya sama sekali. Abah Erik yang saya cintai, karena senjatanya sudah mati. Seperti pendapat yang sudah mati mau dihidupkan lagi, yo gak bisa. Kecuali pakai obat kuat. Saya punya obat kuatnya, itu apa? Belajar abajadun dan abatasa juga amthilati. Jangan belajar tasrif imriti, wah terlalu berat itu, terlalu berat Bang Erik. Quran dan Sunnah sampai kepada saya itu dari Imam Mahdi, imam yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Baca saja An-Nur 55 di mana di sana ada frase khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya. Di sana itu berlaku yaitu khalifatullah, maksudnya diberikan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan. Ya. Itu makna dari khalifatullah. Jangan kamu paksakan. Sedangkan makna dari khilafatan ala minhajin nubuwah yang kamu baca hadisnya tadi, al khilafatu ba'ni salasuna sanatan tsumma takunu mulkan dan semuanya itu. Kalau saya baca dalilnya itu setengah jam, Rik. Tetapi saya punya kitabnya. Jadi yang kamu baca itu ya, itu merupakan pendapat dari Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam.
halaman 231. Jadi yang dimaksud khilafatan ala minhajin nubuwah itu ya, berdasarkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lain-lain, itu figurnya sudah jelas ya, figurnya sudah jelas. Yang pertama itu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Imam Hasan radhiyallahu taala anhum. Itu saya nanti baca dalil. Kalau kamu kan enggak baca dalil, cuma ngomong itu. Mulai dulu itu aja omonganmu gak berkembang. Figur fase berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Fase terakhir dari Khalifatul Rasul atau khilafatan ala minhajin nubuwah, yang termasuk juga adalah Khalifatullah. Tetapi Khalifatullah karena umum, pasti tidak semuanya masuk dalam Khalifatul Rasulullah SAW. Itu kamu yang tidak bisa membedakan. Jadi fase terakhir dari khilafatan ala minhajin nubuwah itu tertuju kepada Imam Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani Al-Husaini atau Al-Husaini. Semua ini tidak ada kaitannya dengan Mahdi palsu, Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado yang kamu berusaha mencampur-campurkan. Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado itu berdasarkan hadis, dalil, ayat Quran, mufassir, muhaddis, itu adalah Mahdi palsu, Nabi palsu, Rasul palsu, ya, wahyunya palsu. Sudah saya jelaskan itu pendapat dari Abu Bakar, dari Umar, dari Asyuyuti, dari, ya itu kamu tidak bisa membantah, tapi mokongmu itu loh. Jadi semua yang kamu sampaikan itu bukan tertuju kepada Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Sudah ketahuan kamu. Semua hadis yang kamu baca saya punya kitabnya. Jadi kamu mencuplik-cuplik, saya tahu itu, Rik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Nah, la yastakhlifannahum itu kata dasarnya adalah kholafa yakhlifu khilafatan. Khilafatan itu kan masdar ditambah dengan alif sin ta menjadi istikhlafa. Kayak seperti gofaro yaghfiru kan menjadi istighfar. Nah, ini istikhlafa. Pakai lam taukid dan nun taukid. La yastakhlifannahu. Nah, itu artinya Allah pasti dan pasti akan menjadikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu khilafah di bumi. Nah, khilafah di situ oleh Rasulullah disebutkan di dalam beberapa hadis. Pertama, khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian khilafati nubuwati yang selama 30 tahun itu. Dan yang terakhir khulafa ir-rasyidin al-mahdiyin. Dan satu lagi khilafah ala minhajin nubuwah pada zaman Isa wal Mahdi. Hadis berkuasa dari mana? Tidaklah. Itu kan di dalam An-Nur ayat 55 itu wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadolahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Nah, jadi artinya itu Imam Mahdi itu datangnya untuk meneguhkan agama yang telah diridhoi Allah bagi mereka, untuk mengubah rasa takut mereka menjadi rasa aman sentosa. Mereka akan menyembah Allah dan mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, jadi Imam Mahdi itu dengan khalifahnya bukan untuk menguasai kekuasaan politik, tetapi untuk meneguhkan agama. Nah, sekarang saya perkuat dengan satu ayat lagi. Surah At-Taubah ayat 33, surah Al-Fat ayat berapa tuh lupa lagi.
Satu lagi surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, yang benar, agar dia memenangkannya di atas agama-agama lain. Ya, jadi itu tuh ya, meneguhkan agama, bukan membentuk negara. Ya, Lah ini terbukti ya, bacanya banyak salah. Jadi gak boleh memotong kalimat di dalam ayat Quran. Itu salah total kok kamu pamerkan, Rik. Yang kedua, penafsirannya itu yang kamu campur baur. Jadi di sana tentang Khalifatullah itu tidak ada penafsiran dari ulama siapapun lah yang mengkaitkan dengan konsep atau hadis Khalifah Rasulullah, atau diistilahkan khilafatan ala minhajun nubuwah. Itu persoalan lain, gitu loh. Jangan dipaksakan, ya. Kalau boleh memaksakan harus berdasarkan referensi para ulama. Ulama sudah bercerai-berai, omongan apa itu, Rik? Jadi kalau kamu tidak menggunakan referensi ulama, kamu menuduh ulama cerai-berai, gak usah dipasang. Tetapi ketika kamu membahas sesuatu, memakai At-Tabrani, memakai ini siapa, itu kok kamu pakai, gitu loh. Jadi sekali lagi, jadi kamu tadi khilafati, itu bukan khilafati kalimat, al-khilafatuh. Itu saja kamu gak bisa. Aduh, kacau, Rik. Jadi sekali lagi, gini aja singkatnya lah. Kalau kamu menafsirkan suatu ayat agar tidak diancam oleh hadis At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, ia menggunakan tafsir para mufassir, takwil para muhaddis, itu saja, Rik. Kalau selama kamu mutar-mutar begini, saya kejar, Rik. Saya kasihan pada kamu, Rik. Kamu sudah sepuh. Sebentar lagi kamu ini ya ketemulah dengan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, dan sama-sama insya Allah masuk neraka kalau tidak bertobat. Kalau ingin bertobat, ya mari bertobat, kamu masuk Ahlussunnah wal Jamaah sajalah. Ya, ikut salah satu thariqah mu'tabarah, gak apa-apa, bagus itu. Itu, Rik, selalu ngomong kosong kok di bulan balik ini, saya kasihan. Nanti kalau saya beri lagu, kamu ini menuduh saya marah atau meremehkan. Ada lagunya itu yang untuk orang-orang seperti sampean itu. Lagunya DUNGU. Nanti aja. Erik, hentikan omong kosongmu itu. An-Nur 55 itu tidak hanya tertuju kepada Imam Mahdi, tertuju kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh, termasuk Imam Mahdi. Itu loh, jangan kamu mempersempit makna hadis tanpa merujuk kepada mufassir, tanpa merujuk kepada kaidah ilmu tentang ulumul Quran. Itu dusta lagi kamu, Rik. Hentikan itu. Lagu yang pantas untuk panjenengan ini cuma 5 huruf. DUNGU. Kecuali panjenengan menurut mufassir siapa, baru saya angkat topi. Selama ngarang bebas, DUNGU itu apa bacaannya? Abah Gusti Jaga Sukma yang lebih paham. Merana, aku merana, oh karena cinta. Lagu ini dipersembahkan kepada Mahdi palsu yang merana, hatinya luka, dibawa ke alam baka, yaitu Mahdi palsu dari India. Khalifatullah lagi. Ini Anda ini tidak paham ya, makanya tergantung kepada ulama mufassirin yang sudah bercerai-berai sih. Nah, ini kan saya katakan ya, ini adanya di
Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad, Mishkat. Rasulullah menyatakan begini, khilafati nubuwati salasuna sanat. Khilafah kenabianku berjalan hanya 30 tahun. Tsumma ya'tillahu mulkahu ma yasha. Kemudian akan datang kerajaan-kerajaan atas kehendaknya, yang mulkan adon jabriyatan. Nah, itu ya. Satu tuh. Jadi la yastahlifanahum itu khilafati nubuwati, khilafah kenabianku, kata Rasulullah. Nah, kemudian sekarang di dalam Musnad Ahmad, Al-Baihaqi dan Mishkat, Rasulullah mengatakan takunu nubuwatu fikum masyaallah. Itu pertama. Yang kedua, tsumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Yang berjalan 30 tahun itu tuh. Kemudian tsumma takunu mulkan adon. Kemudian tsumma takunu mulkan jabriyatan. Kemudian tsumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Tsumma sakata. Nah, tsumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwah yang kedua itu dikasih catatan di dalam Mishkat bahwa itu akan zahir pada zaman Isa wal Mahdi. Nah, siapa Isa wal Mahdi itu? Tidak ada seorang pun pada tahun 1305 Hijriah yang telah mendakwakan diri sebagai utusan Allah dari antara umat Nabi Muhammad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, kecuali hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Ini kamu yang ngomong kosong. Kamu yang ngomong kosong. Karena apa? Tergantung ulama yang sudah bercerai-berai, ya. Kalau saya kan katakan itu sabda Rasulullah, ya. An-Nur 55 itu satu untuk Abu Bakar sebagai khilafati nubuwati salasuna sanat, dan juga khilafah alamin haji nubuwah fase awal. Kemudian yang kedua untuk khilafati nubuwati untuk khilafah alamin haji nubuwah fase kedua yang akan terjadi, kata Rasulullah, pada zaman Isa wal Mahdi. Siapa coba pada tahun 1305 yang telah mendakwakan diri sebagai utusan Allah dari umat Nabi Muhammad sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud, kecuali hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, seorang rasul bernama Ahmad dari bangsa Akhorin Persia, sehingga ada kata Mirza di situ. Mirza itu gelar bangsawan Persia campuran dengan itrah Ahlul Bait dari anak cucu perempuan Fatimah, ya. Sudarik, semua ayat, semua hadis yang kamu bacakan dong-dongnya untuk Mahdi palsu. Itu dusta besar, jangan kamu ulang-ulang terus. Daripada melayani kamu yang tanpa rujukan mufassir, muhaddis, malah kamu lecehkan ulama yang bercerai-berai. Kamu tidak bisa membedakan antara iftiraq dengan ikhtilaf. Jadi ulama yang berikhtilaf itu rahmat. Kalau ulama yang bercerai-berai itu, ya, bukan ulama yang bercerai-berai itu, golongan. Tidak ada konsep cerai-berai itu tertuju kepada ulama. Kalau konsep ikhtilaf itu tertuju kepada ulama. Itu kamu tidak paham sehingga ngaco terus. Hadis ayat yang dibacakan dong-dongnya untuk Mahdi palsu yang merana membawa luka ke alam baka. Lagu untuk Mahdi palsu judulnya Mengapa kan begitu ya. Kalau hidupku hanya untuk membawa derita, mengapa masih dituruti orang-orang serupa? Ya kan begitu. Sudah menderita kok, sudah palsu kok masih diikuti. Aduh, katanya pakai akal sehat. Semua perkataanmu itu salah total. Karena apa? Karena itu menurut pendapat ente dari mufassir.
ulama yang sudah bercerai-berai ya. Sudah ikuti saja itu yang saya jelaskan. Itu karena yang saya jelaskan itu sabda Rasulullah SAW di dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Daud dan Miskat. Yang kedua Musnad Ahmad, Al-Baihaqi dan Miskat ya. Kamu itu kapan? Di mana ada hadis ulama bercerai-berai? Kalau ulama yang berikhtilaf itu memang ada. Kamu gak paham itu. Terus hadis, ayat yang kamu bacakan memang betul, tetapi kamu tafsirkan berdasarkan omong kosongmu sendirilah begitu. Sudah saya payah melayani kamu, tapi ini saya recording, nanti insya Allah di YouTube kan oleh beliau yang mulia kok. Lagu untuk panjenengan satu saja. Wahai umatku yang dungu, sudah tahu aku Mahdi palsu, kenapa kau semua masih mengikuti aku yang merana dalam hatiku? Wahai umatku memang kau dungu. Kan begitu. Aduh, nanti saya bisa jadian maestro musik masa kini. Hadis ulama bercerai-berai ada di sini nih. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafi minan nas. Jadi ulama itu ikhtilaf ya. Nas itu kan manusia, umatnya Nabi Muhammad. Jadi ulama ya sedang bercerai-berai. Itu hadisnya. Sedangkan Al-Qur'annya begini, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin walaqad arsalna fihim munzirin. Nah, itu ada di surah Shaffat 72-73 ya. Jadi Allah itu pasti akan mengutus utusannya ketika umat Islamnya atau ketika umat pada umumnya mayoritas sudah bercerai-berai. Kok ngokong ini orang tua sudah ngokong. Kok ada, mana ada dalilnya ulama itu bercerai-berai? Kalau ulama berikhtilaf itu memang ada. Ikhtilafu ummati rahmatun. Gak ada iftiraki ummati rahmatun, gak ada itu. Kamu maksa sendiri. Kamu beritahu, saya beritahu ya. Jadi kamu harus paham antara iftiraq dengan ikhtilaf, sehingga kamu tidak mokong terus. Nanti ada lagu baru untuk sampean itu, MOKONG. Kalau tadi merana, kalau tadi DUNGU, ini sekarang ada lagi MOKONG. Aduh, kacau. Sudarik, saya mau maulutan nanti ini di pondok ini. Dilanjutkan yang lain sudah. Semua tulisanmu itu hoak. Ayat dan hadisnya itu saja. Penafsirannya sakarepe sendiri. Aduh, ini ada lagi satu hadis lagi ya. Bani Israel ya terpecah belah menjadi 72 golongan ya. Begitu pula umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kuluhum finar ila wahidah. Yang mana yang wahidah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, itu ulama tuh sudah bercerai-berai tuh. Dan de facto sekarang kan ada ulama Wahabi, ada ulama Syiah, ada ulama Khawarij, ada ulama Mu'tazilah, kemudian Naqsabandiyah, As-Sunnah wal Jamaah, ya. Itu udah bercerai-berai itu. Ini kamu terbantah oleh omonganmu sendiri. Ikhtilaf dengan iftiraq itu lain, Rik. Di situ pakai ikhtilaf kok. Apa ikhtilaf itu?
perbedaan pendapat. Bukan iftiraq. Kalau iftiraq itu perpecahan atau bercerai-berai. Ini saja kamu salah, Rik. Aduh, sudah Rik. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Kalau saya dengan panjenengan, dengan Khalifah Masrur di London itu perbedaan pendapatan. Kalau saya kaya raya karena pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah dan madad dari Syekhuna Tijani. Kalau kamu dan Khalifahmu itu karena ngemis kepada Inggris dan mencekik umat-umat yang bisa dibodohi, canda itu loh. Wadah banyak macamnya itu. Itu kata-katamu sendiri ikhtilaf kok, bukan iftiraq kok kamu paksakan, Rik. Bercerai-berai. Aduh. Sakit perut aku, Rik. Diawali dengan istilah, ya. Karena kan ala ikhtilafi minan nas. Yang kedua dilanjutkan dengan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Nah, itu awalnya dari istilah dulu, tapi dilanjutkan dengan cerai-berai. Dan fakta Romli juga kan tidak bersatu dengan 359 thariqah. Misah. Harusnya bersatu. Ada imamnya, khalifah yang masih hidup. Nah, ini kamu membaca hadis salah, memperkosa maknanya. Di mana di sana yang ada mengatakan hadis itu loh? Karena kamu baca hadis salah lagi. Di mana yang menyatakan ulama bercerai-berai? Hadis iftiraq ini tidak tertuju kepada ulama, Erik. Saya baca hadisnya secara lengkap ya dalam Sunan At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 2565. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila tafarraqat ala 72 millatan wa tafarraqat ummati bukan ulama'i ummati saja ini ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Diperjelas ya. Wa ammal haditsul ladzi akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ila 73 firqatan wahidatan fil jannah wa 72 fin nar. Faruya bin hadits Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Ibnu Umar wa Abu Darda wa Muawiyah wa Ibnu Abbas wa Jabir wa Abi Umama wa Wasilah wa Auf bin Malik wa Amr bin Auf al-Muzanni. Fa kullun haula'i qalu wahidatan fil jannah wa hiya al-jamaah. Begitu apa ini di sini tidak ada ulama bercerai-berai. Aduh, ngawur kok berani kamu ini, Rik. Sataftariku ummati. Nah, ummati itu kan umat Rasulullah akan bercerai-berai, ya kan? Nah, ulama kan termasuk dari umat Rasulullah kan? Nah, jadi ulama sama umat itu kan sama-sama umat Nabi Muhammad yang kata Rasulullah akan tercerai-berai menjadi 73 golongan. Dan kamu juga sudah bagian dari thariqah yang 360 itu. Aduh, si Anda. Kamu ngomong gak berkelanjutan. Jadi macam-macam 360 thariqah mu'tabarah itu bukan bertentangan, bukan berpecah belah. Memang baginda Nabi menyebutkan ada 360 thariqah mu'tabarah. Jadi salah satunya bukan berpecah belah, bertentangan. Itu kamu goblok memahami itu. Kamu gak tahu hadisnya kok. Wah, males aja kamu dengan. Waduh, saya ngomong apa sudah males Rik. Omonganmu kemana-mana. Saya jelaskan dengan dalil. Kamu salah membaca dalil kok masih mokong. Sudah males saja. Saya bukan berarti tidak bisa menjawab. Sudah saya kuliti kamu kebodohanmu dengan dalil. Tapi kamu tetap mokong dengan omong kosong tanpa dalil. Saya bukan tidak bisa, tetapi saya
merasa ilmu saya terlalu mahal untuk melayani omong kosongmu. Kecuali kamu mempunyai ilmu baru berdasarkan referensi yang muktabar, ulama yang muktabar, baru saya layani. Kalau cuma begini macam, males saya. Bukan saya tidak bisa, tetapi saya merasa mahal ilmu saya melayani omong kosong orang yang merana seperti Erik ini. Ya begitu Abah Erik ya. Ya, oke, katakanlah nggak bertentangan, tapi tidak bersatu dalam jamaah muslimin yang imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Rasyidin, kan? Ngomong tanpa dalil, tanpa referensi, malas saja, Rik. Jadi hadis iftiraq itu bukan tertuju kepada ulama, itu maksudnya. Karena kamu sering salah, yang bercerai-berai itu ulama, gitu loh. Hadis iftiraq itu umum, Rik, untuk umat baginda Nabi. Ya, sedangkan untuk ulama pendapatnya yang berbeda itu hadis ikhtilaf. Itu kamu tidak paham, kamu mencari pembenaran, ngawur lagi kamu, Rik. Sudah, Rik, malas saya dengan kamu ini, Rik. Kamu itu BODONG. Wah, ini lagu baru lagi, banyak itu. MOKONG. Ada figur merana diikuti. Padahal sudah ngomong tadi, wahai umat-umatku yang halu, aku sudah palsu, kenapa kau ikuti, gitu kan? Aku ini Mahdi palsu, mengapa kamu masih mengikuti? Ingin canda ya? Ingin harta ya? Ya kalau ingin harta ikut Imam Mahdi yang asli nanti. Apa nutut umur murid? Iya, jamaah muslimin itu yang imamnya mengikuti baginda Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu adalah kami Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan si Nabi palsu, si Mahdi palsu. Itu aja kok. Memangnya ada apa? Wong sudah palsu mau diikuti. Kamu belum dengar lagunya ya? Wahai umatku yang halu, ingin canda ya? Aku ini Mahdi palsu, mengapa maksa masih mengikutiku? Kalau ingin harta, tunggulah Imam Mahdi yang asli. Tapi apa umurmu masih nutut? Kan begitu lagunya. Dalilnya Sunan At-Tirmizi yang menceritakan bahwa umat Bani Israil akan sudah terpecah menjadi 72 golongan. Begitu pula umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Kulhum finar ila wahidah. Nah itu Pak, ya, Tirmizi. Sekarang kamu ini belum paham ya. Satu hal yang belum kamu jawab. Nabi Isa itu sudah wafat menurut Rasulullah di dalam At-Tabrani dan Mawahib Al-Dunya. Ya, itu. Yang kedua, kamu percaya nggak umat Islam sekarang sudah bercerai-berai? Si Romli nggak percaya, padahal udah jelas kok. Aswaja aja udah ada NU, Muhammadiyah, EP, macam-macam, KTI dan lain-lain. Belum lagi Syiah juga udah ada Syiah Gulat, ada Syiah Ijabi, Abi dan lain-lain, ada Yamani lagi. Terus ada Wahabi lagi, ya. Jadi udah bercerai. Kamu percaya nggak umat Islam sudah bercerai-berai? Ada nggak di Ahlussunnah wal Jamaah yang imamnya seorang utusan Allah? Nggak ada kan? Jangan fitnah, ya. Jangan fitnah, Romli. Kan udah Rasulullah katakan, ya. Ulama mereka itu seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit, karena dari mereka muncullah fitnah, dan fitnah itu akan kembali lagi kepada mereka. Nah, kalau kamu termasuk ulama, berarti termasuk ulama yang suka fitnah, ya. Kalau mau tahu, datanglah ke Ahmadiyah, nanti akan tahu. Kamu itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat menurut Rasulullah di dalam At-Tabrani Mawahib Al-Dunya
Dan juga menurut Al-Quran, Nabi Isa itu sudah wafat. Wah, ini Erik, ini sudah saya jelaskan dengan dalil tadi, bolak-balik lagi. Ya kebagusanmu cuma satu, Rik. Bolak-balik mokong tanpa dalil itu aja. Males saja ya, banyak yang lain sudah. Saya bukan tidak bisa menelanjangi khalifahmu, apalagi kamu. Cuma males ketika saya jelaskan dengan dalil, nanti kamu putar lagi. Ya, cuma itu ilmumu, muter. Mengulang-ulang yang sudah dijawab. Mengulang-ulang yang sudah, itu namanya bodoh. Mengulang-ulang yang sudah, cinta merana di bawah mati. Oleh siapa? Oleh mati palsu yang ternyata diikuti oleh orang yang mencari harta. Seperti Abang Erik ini dicokocok oleh mati palsu, kok mau saja. Ya karena memang pengangguran.